Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Apoteker Mutiara Herawati SPM MSc selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Farmakoterapi 5 Prodi Farmasi Universitas Islam Indonesia. Dalam video ini kami akan menjelaskan terkait dengan shock sepsis. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Azuku Pramadani dengan NIM 22613235, Putri Julia Rolobesi dengan NIM 22613253, dan Sabira Rizka Ramadan dengan NIM 22613270. Kemudian ada beberapa materi yang akan kami jelaskan terkait dengan shock sepsis, yaitu ada definisi, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala penyakit, terapi obat, dan terapi non-obat. Selanjutnya definisi yang pertama yaitu shock sepsis adalah bentuk paling berat dari spektrum sepsis, ditandai oleh gangguan sirkulasi, seluler, dan metabolik yang begitu signifikan hingga menimbulkan hipoperfusi jaringan, gangguan fungsi organ, dan peningkatan resiko kematian. Kondisi ini terjadi ketika pasien dengan sepsis mengalami hipotensi persisten, misalnya tekanan sistolik kurang dari 90 mmHg, kemudian MAP kurang dari 65 mmHg, atau penurunan lebih sama dengan 40 mmHg dari nilai dasar yang tidak membaik meskipun telah diberikan resusitasi cairan AED kuat sekitar 20-40 ml per kilogram kristaloid. Pada tahap ini tubuh tidak lagi mampu memulihkan tekanan darah tanpa bantuan, sehingga vasopresor diperlukan untuk mempertahankan MAP lebih dari 65 mmHg, dan keadaan tersebut hampir selalu disertai peningkatan laktat serum lebih dari 2 mmol per L sebagai penanda hipoperfusi dan gangguan metabolik seluler yang menetap. Coba ESC. Selanjutnya etiologi, yaitu shock sepsis berhubungan dengan interaksi antara patogen penyebab infeksi, sumber infeksi, serta faktor resiko host yang membuat reseptor inflamasi menjadi tidak terkontrol. Patogen yang paling sering menyebabkan shock sepsis adalah bakteri gram-negatif seperti Escherichia coli, kemudian Klebsiella, Proteus, Enterobakteri, dan Pseudomonas aeruginosa karena memiliki endotoksin atau LPS yang dapat memicu pelepasan sitokin proinflamasi secara masif sehingga menimbulkan vasodilatasi sistemik dan hipotensi berat. Bakteri gram-positif seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, dan Enterococcus dapat menghasilkan ekstroksin yang memicu respon imun berlebihan dan merusak endotel, berkontribusi terhadap terjadinya shock organisme anaerob misalnya Bacteroides dan Clostridium, serta jamur seperti Candida juga dapat menyebabkan shock sepsis, terutama pada pasien dengan imunitas lemah atau setelah tindakan invasif. Berikut penjelasan terkait dengan patofisiologi dari shock sepsis. Yang pertama ada inisiasi, yaitu yang mana komponen patogen seperti endotoksin atau LPS pada bakteri gram negatif dan exotoksin pada gram positif mengaktifkan sel imun atau makrofag melalui reseptor seperti CD14. Kemudian ada sitokin storm, yang mana sel yang teraktivasi melepaskan mediator proinflamasi seperti TNF-alfa, IL-1, IL-6, dan IL-2 yang memicu respon sistemik menyebabkan vasodilatasi, kebocoran kapiler, dan kerusakan endotel. Kemudian ada respon koagulasi, terjadi keadaan prokoagulan dan penurunan fibrinolisis yang dapat berkembang menjadi disseminated intravascular coagulation. Kemudian ada disfungsi organ. Disfungsi organ ini terjadi karena kombinasi dari hipoperfusi, mikrotrombus, dan kerusakan sel langsung oleh inflamasi menyebabkan disfungsi organ multiple seperti ginjal, paru, jantung, dan hati. Kemudian adanya shock sepsis ini, yang mana vasodilatasi sistemik masif menyebabkan penurunan sistemik vaskular resisten atau SVR,
hipotensi refraktor cairan, dan gangguan distribusi aliran darah yang berujung pada hipoperfusi jaringan dan shock. Selanjutnya, tanda dan gejala penyakit. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tanda dan gejala awal atau umum, yaitu ditandai dengan demam dengan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius atau hipotermia dengan suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Yang kedua ada takikardi, yang mana denyut jantungnya itu lebih dari 90 per menit. Kemudian ada takipnea, yang mana laju napasnya itu lebih dari 20 per menit atau PaCO2-nya kurang dari 32 mmHg. Yang keempat ada perubahan status mental, ditandai seperti bingung dan penurunan kesadaran, yaitu yang kelima ada kelemahan umum dan mialgia. Lalu untuk tanda dan gejala perburukan atau shock, yang pertama ada hipotensi, yaitu tekanan sistolik kurang dari 90 mmHg atau MAP-nya itu kurang dari 65 mmHg. Kemudian ada kulit dingin, lembab, dan berbintik-bintik diakibatkan oleh vasokonstriksi kompensasi. Lalu yang ketiga ada oliguria, yang mana produksi urinnya itu lebih dari 0,5 ml per kilogram per jam. Yang keempat ada peningkatan kadar laktat, yaitu lebih dari 18 mg per dl, menunjukkan hipoperfusi jaringan dan metabolisme anaerob. Dan terakhir ada yang kelima takipnea berat, sesak nafas, hipoksemia, yaitu menuju akut respiratory distress syndrome atau ARDS. Selanjutnya terapi. Pada fase awal sepsis, prioritas utama adalah mengatasi hipoperfusi. Karena itu, kita menggunakan balance kristaloid seperti ringer laktat atau plasmalid sebagai pilihan pertama. Normal salin dihindari karena resiko hiperkloremia dan gangguan ginjal. Target pemberian cairan adalah 30 ml per kilogram dalam 3 jam pertama, diberikan bertahap sambil terus mengevaluasi respons melalui MAP, output urin, PLR, dan USG. Pada pasien resiko tinggi seperti gagal ginjal, gagal jantung, atau geriatri, pemberian cairan harus lebih hati-hati. Selanjutnya, antibiotik intravena spektrum luas harus diberikan dalam 1 jam pertama setelah sepsis atau shock sepsis dikenali. Pemilihan obat disesuaikan dengan sumber infeksi dan resiko kuman resisten. Setelah hasil kultur keluar, antibiotik perlu deeskalasi agar spektrum lebih spesifik dan mengurangi resistensi. Durasi terapi biasanya 7-10 hari, namun tetap bergantung pada kondisi klinis masing-masing pasien. Jika setelah cairan MAP tetap kurang dari 65, kita mulai vasopresor. Norepinefrin adalah first line karena memberikan vasokonstriksi kuat dengan efek samping minimal. Vasopresin digunakan sebagai second line untuk mengurangi kebutuhan norepinefrin. Epinefrin dapat dipakai bila output jantung rendah, sedangkan phenylephrine hanya untuk kasus dengan takikardi berat. Pada shock yang benar-benar refraktor, angiotensin 2 bisa menjadi opsi tambahan. Steroid diberikan pada shock persisten yang tidak membaik meski sudah optimal dengan cairan, norepinefrin, dan vasopresin. Regimennya hidrokortison 200 mg per hari. Steroid terbukti membantu mempercepat perbaikan tekanan darah. Untuk kontrol glukosa, target kita adalah 140-180 mg per desiliter menggunakan insulin drip di ICU. Target terlalu rendah harus dihindari karena meningkatkan resiko hipoglikemia. Selain terapi utama, kita juga memberikan terapi tambahan sesuai kondisi pasien. Profilaksis DVT diberikan dengan LMWH atau UFH pada gangguan ginjal berat. Untuk mencegah stres ulcer, gunakan PPI atau H2 blocker. Pada ARDS, ventilasi menggunakan low tidal volume atau PIP optimal. Transfusi PRC hanya diberikan bila hemoglobin kurang dari 7 gram per desiliter. Dialisis atau RRT dipertimbangkan pada gagal ginjal berat, overload cairan, asidosis, atau hiperkalemia yang tidak teratasi. Selanjutnya, untuk terapi non-obat, kontrol sumber infeksi harus dilakukan secepat mungkin, idealnya dalam 12 jam seperti drain abses, operasi, atau mengganti kateter terinfeksi. Monitoring ketat hemodinamik dilakukan untuk menilai respon terapi, termasuk MAP, respirasi, saturasi, output urin, hingga pemeriksaan laktat ulang. Nutrisi enteral dini diutamakan karena memberikan hasil klinis lebih baik dibanding parenteral. Kemudian untuk populasi khusus, pada ibu hamil dan menyusui, beta-laktam dan vancomycin menjadi pilihan, sementara obat seperti fluoroquinolone dan aminoglikosida harus dihindari kecuali memang diperlukan. Pada anak, cairan diberi 20 ml
per kilogram bolus dengan monitoring ketat karena resiko overload lebih tinggi. Pemilihan vasopresor berbeda, epinefrin untuk cold shock dan norepinefrin untuk warm shock. Pada geriatri, pemberian cairan harus lebih hati-hati, penyesuaian dosis obat lebih sering diperlukan, dan resiko interaksi obat semakin besar. Selanjutnya untuk pasien dengan gagal organ, pada gagal ginjal, dosis beberapa antibiotik harus disesuaikan termasuk vancomycin, meropenem, dan piperacillin tazobactam. Hindari overload cairan dan pertimbangkan dialisis bila ada indikasi seperti asidosis atau uremia. Pada gagal hati, laktat tinggi sering tidak reliabel sehingga interpretasi harus hati-hati dan obat hepatotoksik perlu dihindari. Pada gagal jantung, cairan tidak wajib diberikan hingga 30 ml per kilogram. Penilaian harus menggunakan metode dinamis seperti PLR dan USG. Dobutamin dipertimbangkan bila curah jantung rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.